Wait, what's up the people of the world? Broadcasting from this place and you are watching us. What's up, gengs? Jadi di video kali ini kita akan share bagaimana tim Tuan bikin video. Kita akan breakdown step-stepnya kayak gimana, karena menurut gue ini something yang harus kita share juga ke banyak orang gitu kan. Langsung saja ke proses pertama. Proses pertama kalau kita bikin video itu start dengan idenya dulu. Kita mau bikin video apa sih? Betul. Kita mau ngasih tahu ke penonton apa sih? Betul. Jadi di video ini sekaligus behind the scene-nya dari video how to ke Gojek. Gue explain dulu gimana kita bisa came up with this idea. Kata ke Gojek dipopulerkan oleh ya, walaupun sebenarnya penemunya bukan ya, gua, bukan Tommy, bukan dia hanya gua. mempopulerkan. Ya. Nah dari situ, menurut gua dan Tommy juga, kita pikir ini bisa jadi potensi untuk kita videoin gitu loh, Ya, ya kan? ya. Karena ini juga balik ke social issue juga yang terjadi. Karena bahasa-bahasa kayak gini banyak gitu yang diciptakan oleh orang Indonesia secara tidak sengaja. Jadinya tuh lucu gitu loh, dan kita mau angkat ke dalam video. Kedua, breakdown scriptnya kayak gimana. Jadi di sini yang gue tulis how to ke Gojek, title-nya. Kita start dengan gua dulu, Chandra Leo, profile introduction, itu adalah guidance-nya. Jadi di sini ada scriptnya yang mesti gue ngomongin. Betul. Terus baru ke gua. Baru ke Tommy, dan juga seterusnya. Biasanya juga nggak stick ke sini ya kita tuh. Iya, kita bisa improve lagi. Ini hanya jadi patokan saja gitu untuk bikin videonya. Oke, sekarang gue ada sama Nia nih. Bukan Nia Son. Ya, jadi dia yang bantuin gue makeup hari ini. Ya, jadi kenapa sih mesti pakai makeup? Singkatnya biar di kamera nggak berminyak mukanya. Dan kedua biar lebih gampang setnya. Karena kalau ada minyak di muka itu refleksinya kelihatan. Jadi highlightnya susah diatur. Jadi gradingnya ntar susah. Dia mesti pakai makeup. Grading itu apa ya? Kita ngedelivernya itu harus punchline-nya. Lu pas tunggu gua ngomong bugil lu. Iya. Orang gitu kan. Iya. Oh ya, sekarang kita lagi di tahap reading atau lagi exercise latihan ngedeliver line-nya kayak gimana. Sebelum syuting itu kadang emang rada Harus pemanasan. ya, rada gagap juga sih. Dialog ya, kita Dialog. latihan dialognya kayak gimana, ke kamera kayak gimana biar aman. Dan next adalah yang pasti set up lighting-nya. Dan untuk lighting, gue pakai Aputure Light Storm yang C120D. Ini untuk key light karena dia bisa nge-create light yang kenceng banget. Yang gue suka dari sini, pertama dia nggak berisik dan juga dia bisa create yang halus. Karena ini lampu LED, jadi kagak panas sama sekali. Dan warnanya itu CRA-nya itu di 95+. Jadi aman banget di muka, kagak terlalu putih, nggak terlalu hijau. Karena biasanya lampu LED, walaupun warna putih, tapi dia bisa putihnya tuh rada hijau, rada ungu. Jadi gak enak kelihatan di muka, dan that's why I choose this. Headlight-nya di sini agak sedikit DIY ya, karena gua nggak ada standbag. Biasa di sini pemberat harus pakai standbag. Ini kita lakbanin dan kita pakai tripod untuk pemberat untuk ngebalance Aputure Amaran yang di atas sana. Aputure Amaran ini yang tipenya kalau nggak salah yang 672 titik. Jadi dia lumayan terang, lumayan ringan juga. Jadi gua bisa taruh di atas, bisa jadi hair light dan bisa gua bounce. Dan yang ketiga, backlight gua pakai softbox dari HDSLR ya. Jadi dia termasuk cukup terjangkau ya ini harganya, karena dia bisa nge-create lampu yang terang banget dengan total 4 lampu, tapi wattnya cukup tinggi karena dia bukan LED. Jadi ini gue pakai untuk backlight karena gue pengen nge-create backlight yang soft, that's why I choose softbox. Dan untuk reflektor gue pakai yang simple aja. Ini reflektor biasa 5-in-1. Dia bisa warna putih, warna emas, dan di dalamnya ada warna silver, warna hitam, dan juga diffuser. Jadi ini enak banget untuk dipakai apalagi untuk nge-bounce. That's how you flip a reflektor, bro. Setup lighting yang gue pakai sekarang itu simple sebenarnya. Di 3-point lighting ada key light di sini, ada backlight di sini, dan juga fill dari sini yang gue pakai pantulan dari hair light di sini. Gunanya apa? Jadi kalau kalian lihat di sini nih, contohnya nih footage Tommy nih, ini belum ada lighting dan ini sesudah ada lighting. Key light yang ini gunanya untuk sumber utama cahaya di muka lu. Terus yang kedua yaitu adalah backlight. Biasa posisinya cross dari key light. Itu gunanya untuk nge-separate dia dengan background di belakang. Jadi biar nggak nyatu. Oh Iya, biar ada dimensi. ya, betul. Terus key light di sini gue pakai reflektor. Itu gunanya mantulin cahaya di atas. Biar di shadow-nya di sini, biar nggak kelihatan hitam banget. Jadi ada isinya. Dan untuk hair light di atas itu untuk di kepalanya Tommy biar ada dimensi lagi. Jadi semuanya ke-separate dari background yang rada grey di sini. Jadi ini sebenarnya yang kita terangin cuma agak kotor. Jadi kita choose untuk bikin grey aja lah stylenya. Kalau gitu, udah.
Ini semua lighting yang kita pakai. Dan ini juga zoom untuk syuting soundnya, kamera dari sana, zoom dari sini, lighting seperti ini, dan jadilah bam, video kayak gini. Ini termasuk video simple sih, karena shootnya cuma one shot ke depan doang. Iya. Oke, next. Wih, sekarang udah di ruang editnya tim Tuan, The Red Room, dan di sini sudah ada dua editor tim Tuan, gua dan Dere. Tugas untuk ke Gojek apa Der? Gua lagi ngerafkatin foto-foto kemarin ke Gojek sama tulisan-tulisan gitu kayak sapers gitu. Ya, jadi tugas Dere di sini harus dibagi karena tim Tuan sudah mulai membesar. Jadi videonya agak complicated untuk bikin, tugas harus dibagi. Dere bagian rafkat dan gua di sini seperti biasa yang gua suka, gua lagi nge-grading. Di sini gua lagi ngetes grading kulitnya Tommy. Jadi setiap kali kita syuting itu warnanya itu selalu agak flat, jadi harus di grading biar keluar warna kulitnya. Di sini gua membuat warna kulit Tommy agak lebih oranye dari yang di footage aslinya biar kelihatan. Dan sekarang gua lagi pakai laptop terbarunya Asus ROG G701 VIK. Jadi kenapa gua pakai ini? Bayangin kuatnya kayak gimana, laptopnya kayak gini. Prosesornya udah pakai Intel Core i7 yang udah 7820HK, itu udah yang Kaby Lake generasi ke-7. Itu udah prosesor paling cepet di laptop, dan VGA-nya udah pakai Nvidia GTX 1088GB. Cooling di dalam laptopnya ini ada dua. Jadi yang untuk VGA 1, yang untuk prosesor 1, makin lebih dingin lagi, nggak cepet panas. Dan layarnya juga udah 4K Ultra HD, jadi tajam banget. Di sini TV layarnya 4K dan gambarnya itu kagak percaya sama sekali karena ini laptop udah support 4K. RAM-nya juga udah 64GB, which is itu very huge ya untuk sebuah laptop. Harddisknya juga udah 1 tera dan SSD, jadi cepet banget ngeproses editing gua. Dan dari segi build quality-nya udah paling bagus dari kompetitor yang lain. Lewat kompetitor yang lain. Ini termasuk laptop paling tipis dengan spesifikasi segila itu. Dan untuk harganya termasuk terjangkau ya, dengan spesifikasi yang gila banget nih. Harusnya menurut gua udah 100 jutaan ini. Dan begitulah canggihnya laptop ini. Ya, itu sedikit review soal laptop Asus ROG yang baru. Meanwhile, kalau editing udah selesai, grading udah selesai, gue bisa geser kali sedikit ini ya. Geser sedikit sini karena ini laptop ini canggih. Gue bisa ngedit sambil tekan 7. Hei, suaranya belum nyala, suaranya belum nyala, dulu lah. Gile. Ceritanya sedikit. Ya jadi gitu, kalau lagi render gue bisa main dulu karena ini laptopnya canggih banget. Thank you yang udah nonton video ini. Semoga info-info yang gue kasih bermanfaat. Kalian bisa apply di video-video kalian, cara-cara kayak gimana. Mungkin yang dari dulu penasaran gimana cara tim Tuan bikin video, prosesnya kayak gimana. Ya seperti itu, seperti ini. Thank you udah nonton. What is up, what is down, what is left, what is right, everything is gonna be alright. Cheers.